3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari kelompok kami yang menganalisis pada dalam kehidupan mahasiswa. Untuk pendahuluan, kehidupan mahasiswa tidak terlepas dari berbagai aktivitas akademik dan non-akademik yang membentuk pola tertentu dalam keseharian mereka. Pola-pola ini dapat terlihat dari kebiasaan belajar, tingkat kehadiran, waktu tidur, hingga penggunaan media sosial. Melalui pengenalan dan analisis pola tersebut, mahasiswa dapat memahami hubungan sebab akibat antara perilaku dan hasil yang diperoleh, seperti pengaruh kehadiran terhadap nilai, waktu tidur terhadap konsentrasi, atau durasi penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar. Analisis ini menjadi penting karena membantu mahasiswa berpikir secara logis dan sistematis, serta mampu menarik kesimpulan berdasarkan data nyata yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari. Ada 3 tema yang akan kita ambil, yaitu tema ketiga, pola jadwal tidur dan konsentrasi mahasiswa. Terus tema keempat, pola penggunaan wifi kampus. Tema kelima, pola konsumsi kopi mahasiswa dan energi belajar. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengenali pola yang muncul dalam aktivitas kehidupan mahasiswa berdasarkan data nyata atau simulasi. Menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diamati, misalnya kehadiran, nilai, waktu tidur, dan tingkat konsentrasi. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi seperti tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman pola. Menyimpulkan aturan umum yang dapat dijadikan acuan untuk memahami atau memprediksi perilaku mahasiswa di masa akan datang, dan melatih kemampuan berpikir komputasional melalui kegiatan analisis data dan pembuatan generalisasi pola secara kolaboratif. Analisis menunjukkan bahwa mahasiswa dengan durasi tidur cukup, yaitu 7-8 jam, memiliki tingkat konsentrasi pagi yang lebih baik dibandingkan yang kurang tidur. Seperti mahasiswa pertama, waktu tidurnya itu 4 jam. Terus konsentrasinya itu 5,1. Terus yang mahasiswa kedua, waktu tidurnya 5 jam. Terus morning fokusnya itu 7,9. Yang ketiga, waktu tidurnya 5 jam, morning fokusnya 8. Yang keempat, waktu tidurnya 6 jam, morning fokusnya 8. Yang kelima, waktu tidurnya 6 jam, morning fokusnya 9,8. Yang keenam, waktu tidurnya 7 jam, morning fokusnya 8,4. Yang ketujuh, waktu tidurnya 7 jam, morning fokusnya 9,3. Yang kedelapan, waktu tidurnya 8 jam, morning fokusnya 10. Yang kesembilan, waktu tidurnya 8 jam, morning fokusnya 10. Mahasiswa ke-10, waktu tidurnya 9 jam, morning fokusnya 10. Pola yang ditemukan, terdapat pola positif, yaitu semakin cukup waktu tidur maka semakin optimal pula tingkat konsentrasi mahasiswa. Terus ada aturan logisnya tuh, jika tidur kurang dari 6 jam maka fokus pagi rendah. Jika tidur cukup, yaitu 7-8 jam, maka fokus optimal.
Pola penggunaan mimpi kampus. Pola penggunaan mimpi kampus menentukan dua waktu sibuk utama, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 12 dan jam 19 sampai jam 21 sesuai dengan jam kuliah dan waktu belajar malam. Ini ada tabel tentang jam dan kewajiban. Nah, yang pertama jam 7 itu 52 mahasiswa yang berangkat. Kemudian yang kedua itu jam 8 dengan 57. Kemudian yang ketiga 9, yang keenam 59, yang keempat 10, 66. Kemudian jam 11 kemudian 84. Kemudian jam 12 kemudian 91. Kemudian jam 13 siang 96. Kemudian jam 14 atau jam 2 penggunanya itu 19. Kemudian jam 15 atau jam 3 penggunanya itu 62. Kemudian jam 16 atau jam 4 penggunanya 55. Kemudian jam 17 atau jam 5 penggunanya 52. Kemudian jam 18 atau jam sore penggunanya 57. Kemudian jam 19 atau jam 7 sore itu sekitar 57. Kemudian jam 20 atau jam 8 penggunanya itu 88. Kemudian jam 21 penggunanya itu 22. Dan yang terakhir jam 22 penggunanya 61. Ini adalah pola yang ditemukan. Pertanyaan, pola apa yang kalian temukan terkait jam sibuk akses internet? Nah, jawabannya adalah pola penggunaan WiFi kampus menunjukkan dua waktu sibuk utama, yaitu sekitar jam 11 sampai jam 13 dan jam 19 ke 21. Waktu sibuk ini sesuai dengan jam kuliah dan waktu belajar malam. Peningkatan aktivitas di jam siang itu jam 11 siang sampai jam 13 siang atau jam 1 siang. Penurunan setelah jam 14 atau jam 2 siang. Peningkatan kembali di malam hari. Itu dengan waktu jam 19 sampai 20 atau jam 7 sampai jam 8 malam. Itu puncak aktivitas siang dan malam. Kemudian aturan pola. Pertanyaannya, apakah bisa diprediksi kapan jaringan paling lambat atau paling cepat? Oke, prediksinya itu jaringan paling lambat saat jumlah pengguna besar sekitar jam 11 sampai jam 13 dan jam 19 sampai jam 21. Tercepat sebelum jam 9 pagi dan sekitar jam 15 sampai 17 atau jam 3 sampai jam 5 sore. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, seterusnya tema 5, pola konsumsi kopi mahasiswa dan energi pelajar. Jadi untuk pengumpulan dasarnya, konsumsi kopi memiliki efek positif terhadap produktivitas pelajar hingga titik optimal, yaitu 1 hingga 2 ppm. Konsumsi berlebihan menurunkan efektivitas pelajar. Jadi mahasiswa pertama tidak meminum kopi dan tingkat produktivitasnya per menit itu adalah 41,2. Mahasiswa kedua tidak meminum kopi, tingkat produktivitasnya per menit itu adalah 71,7. Mahasiswa ketiga meminum 1 cangkir kopi per hari, tingkat produktivitasnya 64,8. Mahasiswa keempat minum 1 cangkir kopi per hari,
2,6. Mahasiswa ke-6 meminum 2 cangkir kopi per hari, tingkat produktivitasnya 91,8. Mahasiswa ke-7 meminum 3 cangkir kopi per hari, tingkat produktivitasnya 73,3. Mahasiswa ke-8 meminum 3 cangkir kopi per hari, tingkat produktivitasnya 63,3. Mahasiswa ke-9 meminum 4 cangkir kopi per hari, tingkat produktivitasnya 63,6. Mahasiswa ke-10 meminum 5 cangkir kopi per hari, tingkat produktivitasnya 41,4. Jadi boleh ditemukan, apakah semakin banyak kopi berarti semakin produktif? Jawabannya tidak. Di sini terdapat peran negatif karena konsumsi kopi yang berlebihan justru dapat menurunkan produktivitas mahasiswa. Aturan pola apa yang kalian bisa lakukan dan bagaimana menjelaskannya? Yaitu pola optimalnya itu 1 ke 2 cangkir per hari. Jika kopi lebih dari 4 cangkir, maka produktivitas akan menurun. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.